Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, seperti halnya saya hari ini. Oke, jadi ini materi terakhir sebelum kita UTS. Untuk yang bertanya UTS-nya seperti apa, Bu? Ya, jadi UTS-nya nanti berupa tugas. Saya kasih sedikit bocoran bahwa nanti saya pengen kalian membuat seperti tutorial ya atau video ketika kalian membuat sebuah program ya. Programnya apa? Programnya nanti saya kasih tahu tugasnya atau soalnya seperti apa. Yang jelas yang kalian buat adalah flowchart lalu pseudocode atau kode programnya. Silahkan mau buat yang seperti apa. Untuk teknisnya akan saya umumkan eh, ketika UTS ya, ketika hari H UTS. Jadi biasanya untuk UTS saya akan berikan waktu beberapa hari dalam pengerjaannya ya. Jadi sedikit lagi tambahan tentang perulangan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya perulangan. Pada masih ingat kan ya perulangan itu apa? Jadi perulangan adalah sebuah konsep bagaimana kita eh, membuat si komputer itu melakukan bekerja lebih banyak dibandingkan dengan kita menuliskan program ya. Jadi ketika ada suatu pekerjaan yang memiliki algoritma yang sama tetapi hanya mungkin beda variabelnya, kita bisa memakai klausa perulangan atau for. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita ingin mencetak nama kita sebanyak 100 kali ya. Kalau kita nggak pakai perulangan kan kita harus mengetikkan kode program itu sebanyak 100 kali ya nggak untuk menampilkan nama kita. Nah, karena algoritmanya sama, yaitu sama-sama mengetikkan nama kita, maka kita pakai saja yang namanya klausa perulangan. Sehingga algoritmanya atau menuliskan kode untuk menulis nama kita ke layar itu cukup sekali saja. Nanti komputernya akan melakukannya sebanyak 100 kali. Ya. Minggu lalu kita baru berada atau belajar tentang perulangan tunggal. Ya, jadi satu perulangan selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kombinasi perulangan. Di dalamnya ada nested for atau perulangan bersarang. Nah, konsepnya sama saja dengan if ya. Kalau if ya percabangannya yang bersarang, apa namanya, syaratnya ada banyak ya. Syaratnya ada lebih dari satu, maka ada if di dalam if. Nah, kalau ini ya perulangannya yang ada lebih dari satu. Bagaimana contohnya kita pelajari di sini. Jadi for bersarang atau nested for adalah konsep perulangan bersarang adalah pada setiap perulangan pertama, program akan menyelesaikan perulangan yang kedua. Kemudian pada setiap perulangan kedua, program akan menyelesaikan perulangan ketiga, begitu seterusnya. Nah, kemudian perulangan yang luar akan bertambah, ya, mengerjakan perulangan yang lebih dalam lagi, mulai dari nilai awalnya dan seterusnya. Ya, jadi misalkan kita punya dua for ya. Jadi for yang di atas, misalkan for kita melakukan dua kali perulangan, ya misalkan 1 sampai 2, lalu di dalamnya ada perulangan lagi, misalkan for 1 sampai 3, maka perulangan kedua atau perulangan yang di dalam itu dilakukan dulu sampai selesai. Jadi dilakukan yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah perulangan pertama selesai, dia akan keluar ke perulangan di atasnya. Ya, yang tadi saya bilang perulangannya dua kali ya, 1 sampai 2. Nah, ketika perulangan yang di atas berada pada nilai 2, maka dilakukan lagi for yang di dalam. Jadi berapa kali dilakukan? Ya, sebanyak 6 kali. Jadi komputer melakukan 6 kali algoritma yang sama. Ya, saya ulangi lagi pelan-pelan. Misalkan kita punya for yang di luar, ya contohnya di sini ya. Ini 3 ya, saya pakai 2 saja ya. Jadi misalkan ini for yang paling luar ya. For inisialisasi 1, kondisi 1, pencacah 1 plus plus. Saya anggap di sini I1, I kurang dari sama dengan 2, I plus plus. Jadi kita berapa kali melakukan perulangan? Sebanyak 2 kali. Nah, ternyata di dalam for ini ada for lagi. Ya, for I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3, misalkan seperti itu. Ya, maka lakukan algoritma. Ini kita skip ya. Jadi anggap cuma ada dua perulangan ya. Jadi kita akan melakukan pernyataan ini berapa kali? Nah, yang pertama ketika I sama dengan 1. Ya, jadi for yang biru ini nilai I-nya adalah 1. Masuk ke sini ya. For I sama dengan 1, ya enggak? Pertama kali kan 1, maka lakukan pernyataan. Ya, berapa kali? Berarti baru 1 kali dilakukan, ya kan? Nah, berikutnya jangan ke sini, tapi ini dulu yang kita selesaikan. Ya, maka tadi, oh sorry, jangan pakai I lagi, pakai J ya. Tadi J-nya nilainya 1, sekarang di increment. Maka J-nya sekarang adalah 2. Lakukan pernyataan. Maka sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Naik lagi, J-nya sama dengan 3. Maka lakukan lagi. Ya, sudah 3 kan ya. Tadi di sini saya cuma mau lakukan 3 kali. Ya, karena udah selesai, nggak dilakukan lagi, kita balik ke atas sini. Ya, kenapa balik? Karena ini kan baru sekali I-nya dilakukan. Sedangkan tadi kita apa namanya spesifikkan bahwa
I-nya ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Maka I-nya yang tadi 1, increment ditambah 1 menjadi I sama dengan 2. Ketika I2, lakukan lagi J-nya. Ya, J-nya ketika ini sudah nambah, I-nya yang tadinya 1 menjadi 2, J-nya diulangi lagi jadi 1. Jadi nggak 3. Tadi kan terakhir J-nya sama dengan 3, ya kan? Selesai perulangan di dalam. Nah, jadi ketika ini sudah naik, ini di-reset lagi menjadi J sama dengan 1. Maka lakukan 3 kali lagi. Ya, tadi yang pertama ketika I-nya 1, ini dilakukan 3 kali. Ketika I-nya 2, ini dilakukan 3 kali juga. Maka kita melakukan 6 kali perulangan atau 6 kali pernyataan yang akan dilakukan ini dilakukan. Ya, seperti itu. Bingung? Pasti bingung ya. Jadi gampangnya silahkan kalian explore by contoh ya, by latihan ya. Ini latihan yang saya janjikan, silahkan dikerjakan. Waktunya 1 minggu ya, 1 minggu dari hari Senin besok ya. Jadi hari Senin. Jadi terakhir dikumpulkan hari Senin kalau tidak salah tanggal 1 atau tanggal 2, nanti saya lihat lagi ya. Jadi yang dibuat apa? Yang dibuat langsung ke sudukutnya atau kode programnya, monggo silahkan. Nah, jadi buat seperti ini ya. Ini pasti harus memakai perulangan bersarang. Saya kasih teorinya ya. Nah, di sini ya. Coba buat program untuk menampilkan bentuk seperti ini. Ini pasti harus memakai 2 perulangan. Kenapa? Yang pertama untuk melakukan perulangan baris dulu ya. Jadi anggap gini ya, kursor kita ya. Nah, jadi cetak bintangnya cuma sekali ini aja ya, satu-satu ya. Jangan langsung dua-dua seperti ini ya. Jadi cetaknya satu-satu ya. Nah, jadi pertama kali ya program akan mencetak perulangan pertama akan mencetak sejumlah atau jangan ini contohnya. Nah, ini aja. Ya, perulangan pertama si program itu digunakan untuk melakukan pengecekan baris. Jadi baris pertama di dalamnya akan dilakukan perulangan ya untuk mencetak berapa bintang dalam baris tersebut ya. Nah, jadi ke sini ya. For pertama kalian gunakan untuk melakukan perulangan baris ya. Jadi di sini kan ada 3 baris ya. Jadi for-nya ada 3 di sini ya. Dalamnya for yang kedua ini adalah digunakan untuk mencetak berapa buah bintang yang akan kalian cetak di setiap barisnya. Ya, di baris 1 kan cuma 1 bintang, di baris 2 2 bintang, di baris ketiga ada 3 bintang. Caranya gimana, Bu? Jangan nanya dulu, cari dulu tahu. Ya, saya rasa ini contoh ini banyak sekali ada di internet. Ya, bingung, Bu? Pasti bingung ya. Pertama kali buat program itu pasti bingung ya. Saya dulu juga baru bisa buat program bintang ini di semester 3 ya. Tapi sekarang materi sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak ada di luar. Silahkan dipelajari sendiri karena kalau saya kasih tahu logikanya ya, logika kalian tidak akan pernah terasah. Kalian tidak akan pernah latihan bagaimana kalian berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, tantangannya adalah yang baris gampang ya, hanya untuk melakukan perulangan baris. Jadi kita akan melakukan 3 kali perulangan baris, baris ke-1, 2, ketiga. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mencetak di baris pertama ini hanya 1 bintang, di baris kedua ini ada 2 bintang, di baris ketiga ada 3 bintang. Saya kasih kuncinya di sini bahwa untuk for ini tidak bisa, kalau dari dulu saya selalu ngasih contoh for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan suatu nilai. Ya, misalkan 2, 3, 4. Nah, untuk kasus ini kalian tidak bisa memakai suatu nilai yang utuh. Kenapa? Karena jumlah bintang masing-masing baris ini berbeda. Silahkan dikerjakan, ada 3 soal. Yang pertama ini, ya ingat di sini pencetakannya bintangnya satu-satu ya, jangan langsung dua-dua seperti ini. Lalu ada seperti ini ya. Dan nah ini ada teori lagi. Jadi for sama if itu bisa bergandengan deh ya. Jadi nggak for doang, if doang, nggak ya. Jadi itu bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya contohnya di sini. Ya misalkan kita akan mengecek suatu bilangan apakah bilangan itu ganjil atau genap. Dan kita lakukan proses ini sebanyak 4 kali. Ya, jadi misalkan gini, jalannya program adalah seperti ini ya. Jadi muncul di layar, masukkan sebuah bilangan, misalkan kita masukkan 4, ya, maka komputer akan mengecek bilangan tersebut apakah ganjil atau genap ya. Maka akan muncul ya 4, berarti 4 adalah bilangan genap. Ya, jadi nggak sampai situ selesai programnya. Program kalian harus menampilkan lagi ya, masukkan bilangan kedua misalkan. Jadi masukkan lagi, tentukan ganjil atau genap itu dilakukan sebanyak 4 kali. Di sini saya jamin kalian harus memakai klausa for if ya, atau for case, atau for while, atau for repeat, terserah ya. Silakan dikerjakan 3 soal ini, deadline-nya hari Senin tanggal 1 atau tanggal 2 November, saya lupa
ya. Sekian materi hari ini, tetap terbuka diskusi yang ada di grup, tetapi saya tidak mau jawab kalau misalkan pertanyaan adalah jawaban dari latihan ini, ya. Bagi yang masih belum jelas silahkan ditanyakan, ya. Jangan khawatir ketika kalian merasa pusing untuk mengerjakannya, itu sangat amat wajar sekali. Malah kalau kalian nggak pusing berarti kalian aneh ya masuk semester 1. Harusnya kalian sudah sarjana harusnya. Ya, seperti itu. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap semangat.